Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, saudaraku Cecep Muhammad Yasin, di channel yang insya Allah mengedukasi jenengan, berusaha untuk membuat kita cerdas. Ya saudaraku, kita memang terus terang aja saat ini sedang melihat maraknya demo BBM berkali-kali. Buruh, mahasiswa, tokoh agama, tokoh masyarakat, sampai masyarakat umum turun semua. Dan ini berkali-kali terus-menerus, tapi sepertinya tidak menggoyahkan pemerintah untuk mendengarkan aspirasi mereka. Dan sepertinya DPR melihat seperti ini diam saja. Nah, ada sesuatu hal yang harus kita bicarakan. Bersama saya, tadi tadi ya, bersama saya telah hadir wartawan senior dari Duta Masyarakat yang biasa saya panggil Yai Khayis, Yai Muhammad Khayis. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam. Selamat datang kemarin. Selamat datang. Ya. Ini beliau datang sini, kita hadirkan lagi sebagai seorang pengamat politik, sebagai seorang penggiat sosial dan tokoh, juga salah satu tokoh agama di Jawa Timur ya. Oke, Yai, menurut jenengan tentang demo yang sampai sekarang masih marak, bahkan hari ini di kota kita Surabaya kemarin dan hari ini buruh tampil. Kita sekarang kemarin ramai, sekarang saya sampai heran. Ini apa yang terjadi? Ya, menurut pengamatan jenengan sebagai wartawan? Ada yang menarik memang. Jadi gerakan mahasiswa buruh tentang kenaikan BBM itu sampai memaksa wali kota Surabaya untuk teken menyetujui penurunan BBM ya. Dan beberapa pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama. Di Garut bupatinya. Di Garut bupatinya yang langsung menolak kenaikan. Betul. Artinya apa? Artinya memang penderitaan yang di bawah itu sudah pada titik kulminasi bahwa mereka memang akan tertekan, semakin tertekan kehidupannya dengan kenaikan BBM. Ada yang mengibaratkan begini ya, kita ini kan posisinya, kemarin belum mengatakan bahwa posisinya itu kita ini sebenarnya pandemi. Pandemi itu adalah sebuah musibah, ibaratnya musibah itu kena musibah air bandang ya, sudah sampai sedada. Mereka sedada itu istilahnya posisi sedada ya. Mereka berjalan. Setelah itu ditambahi kenaikan listrik, kenaikan listrik, terus kenaikan BBM. Pemerintah kita masih ada lagi, pemerintah kita tidak mampu mengendalikan harga minyak goreng, di mana Indonesia itu adalah penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Itu ibarat kata mereka itu banjir itu udah posisi pandemi belum pulih, belum ada pemulihan sama sekali kan ekonomi. Nah itu banjir itu sudah seleher. Sekarang ini tambah BBM ini mereka hanya tinggal mangap-mangap saja. Nah gimana itu pendapatnya? Ya istilahnya sudah jatuh kejelungup-jelungup. Sudah jatuh kejelungup-jelungup gitu. Itu posisi kita sekarang ini seperti itu. Jadi banyak masyarakat yang kemudian ya memang ada yang antipati lah, artinya ada yang tidak bergerak, tetapi juga banyak yang kemudian ikut bersama-sama. Panggilan-panggilan di medsos itu kan luar biasa, panggilan-panggilan untuk turun ke jalan dan sebagainya itu. Jadi saya kira ini memang pemerintah harus mendengar aspirasi masyarakat yang begitu masif, yang itu mau tidak mau, karena memang yang sampai informasi kepada masyarakat itu memang tidak masuk akal. Misalnya tentang reasoning alasan pemerintah menaikkan harga BBM yang disampaikan subsidi itu sampai pada 502 triliun misalnya. Itu ternyata kajian-kajian ekonom kan tidak seperti itu. Kajian ekonom gimana? Ya, misalnya Pak Antoni Budiawan misalnya itu memberikan catatan bahwa analisanya dia tentang ekonomi kita ini bahwa subsidi itu hanya 11 triliun untuk BBM. 11 triliun untuk BBM. Kemudian untuk LPG 66 triliun, kemudian untuk listrik 55 triliun. Artinya apa? Kalau dikumulasi semuanya itu tidak sampai pada 502 triliun. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak itulah yang kemudian ditunggu-tunggu masyarakat, jawaban pemerintah. Sebenarnya berapa sih subsidi kita itu gitu loh. Keterbukaan informasi itu yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Saya kira itu.
Yai, ini mungkin juga dipicu. Adakah Yai mendengar tentang adanya harga BBM yang sebetulnya di dunia ini sedang turun? Ya terlepas dari ini kan persoalan BBM itu kan silang sengkarut ya. Jadi bagaimana kita ini sebagai satu negara yang memang Indonesia ini kan sebenarnya produksi minyak juga. Tetapi produksi minyak itu kan kemudian minyak mentah yang kemudian artinya biaya dan sebagainya, dan ini semua menjadi silang sengkarut. Rakyat tidak paham tentang itu kan, sementara yang paham hanya orang-orang yang kemudian sekarang dibahasakan oligarki itu yang menguasai semua titik-titik ekonomi itu. Ya itu titik-titik ekonomi itu. Nah ini pemerintah memang harus transparan membuat itu. Dan siapa yang bisa melakukan transparansi itu yang menjadi pertanyaan serius oleh rakyat Indonesia sekarang. Berhubungan juga dengan bahwa berita saat ini minyak dunia sesungguhnya turun ya. Kapan hari turun drop sampai kepada 10 per bar dan sebagainya itu, dan kita tidak pernah turun BBM juga. Tidak pernah turun BBM. Ini juga akan menjadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat kan, warga kan menjadi pertanyaan. Begitu ya? Nah itulah kenapa. SBY pernah turun, harga dunia turun, diturunkan juga ya? Ya terlepas dari itulah, mungkin belit itu kan kondisional ya. Tetapi yang diharapkan oleh masyarakat adalah transparansi penanganan ekonomi di sektor itu kan. Ini yang tidak ada selama ini di kita ini tidak ada. Akhirnya komponen-komponen bahan bakar minyak itu menjadi komponen yang terselubung, yang tidak tahu kita. Tahu-tahu kita dinaikkan, tahu-tahu kita malam sudah antre, tahu-tahu siang naiknya dan sebagainya gitu kan, menjadi objek penderita. Akhirnya masyarakat merasakan seperti itu. Ini kan berhubungan dengan kepemimpinan ya. Ya. Trust juga ya. Ini kan saya membaca sebuah berita dari Detik News. Detik News itu judulnya cukup asik juga. Demokrat, harga BBM turun 4 kali di era SBY. Era Jokowi naik terus. Saya kira kalau soal fluktuatif ya, artinya naik turun kebijakan itu ya, banyak compare yang kita baca di medsos yang itu memang sebenarnya tidak bisa menjadi rujukan. Iya, artinya disclaimer lah, itu yang melakukan masing-masing kekuatan politik. Saat ini BBM turun ya dunia. Iya, makanya sekarang transparansinya di situ. Yang dituntut oleh masyarakat kita adalah bagaimana pemerintah itu memberikan angka-angka yang rigid, yang benar gitu loh. Ini kan sekarang tidak. BBM kita ini sekarang masuk dalam mafia ekonomi kan itu. Ini mafia ekonomi. Karena itu kalimatnya Pak Rizal Ramli menarik bagi saya. Kalau presidennya turun, BBM akan turun. Itu berarti kan ada kebijakan. Kalau presidennya turun, BBM turun. Itu berarti kalau Pak Jokowi turun, BBM turun. Itu artinya apa? Artinya kebijakan kan. Berarti di situ ada kebijakan yang menurut Pak Rizal Ramli tidak benar gitu. Gitu ya? Iya, nah ini yang akan maka ada sebagian tokoh masyarakat yang meminta supaya MPR memakzulkan Pak Jokowi. Iya, akhirnya yang kriwian itu menjadi grojokan sekarang kan. Iya, sekarang Anda menyaksikan di daerah-daerah demo terus berlangsung. Yang sebenarnya dari DBM itu kemudian membawa kepada sektor-sektor lain, dampaknya kepada sektor-sektor lain, kemudian massa pun, mahasiswa pun, buruh pun akan ikut bergerak bersama-sama untuk mengatasi masalah ini. Ini yang terjadi. Ini BBM turun, Jokowi turun, BBM turun. Nah, ya. Kalau saya melihat kalimat ini kan ada dua sayap ya, bersayap gitu. Maksudnya ya, ada dua variabel. Itu bisa menjadi ranahnya Dewan. Betul. Yang kedua memang itu ranahnya, mohon maaf, memperingatkan Pak Jokowi. Iya. Nah, sekarang berhubungan dengan Dewan. Menurut pendapatnya yang jenengan sebagai seorang wartawan lihat, sikapnya Dewan saat ini gimana sih? Loh, masa kita sekarang kan hampir semua orang tahu bahwa Senayan itu satu suara dengan pemerintah gitu loh. Jadi sekarang ini kemarin Demokrat PKS menolak. Artinya oposisi selama ini hanya ditempati PKS plus Demokrat. Iya, Partai Golkar pun nggak akan kuat menjadi oposisi kan, karena dia nggak kuat akan menjadi kan. Ini persoalan. Nah, oposisi yang hanya PKS kemudian ditambah Demokrat ini kan tidak seimbang gitu loh. Iya, artinya apa? Rakyat tidak memiliki
kekuatan di Senayan. Ini sekarang posisinya seperti itu. Rakyat tidak punya kekuatan di Tidak Senayan. memiliki Tidak kekuatan yang memiliki iya. karena memang tidak berimbang. Betul, tidak berimbang. Lah ini akan mestinya hal-hal yang semacam ini menjadi catatan serius bagi rakyat di bawah. Pemilu yang akan datang misalnya dia akan berpikir karena ini sekarang ini kan pragmatis semua. Orang dikasih duit, kemudian pilih orang dikasih duit, dan sebagainya. Gitu ya? Ini korban dari politik kita yang tidak sedang baik-baik saja. Karena itu Pak Mahfud MD kan bicara bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja, memang tidak baik, betul. Dalam keadaan rusak. Iya, keadaan rusak, betul. Sehingga BBM naik pun kita sepertinya tidak memiliki kekuatan apa-apa, iya. Tidak memiliki variasi. Iya, tidak. Pas kita sudah ada suara wakil disuarakan oleh PKS dan Demokrat, tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Naik, itu saja apa ya? Ini bukan bermaksud untuk kampanye, bukan, tapi nyata itu ya. Pengamatan jenengan sebagai seorang. Loh iya, karena itu kan gini. Sampai karena PKS yang gigih memperjuangkan itu, teman-teman NU warna Nahdliyin yang dulunya memang anti PKS, jangan-jangan saya nanti harus nyoblos PKS kan gitu kan. Oh, gitu ya? Iya, ada yang begitu. Ada yang rame di medsos, jangan-jangan saya ini nanti harus nyoblos PKS kan gitu. Karena artinya apa? Terpaksa ya pilih PKS misalnya. Kan ada pikiran seperti itu. Karena memang sekarang lagi memperhatikan ini. iya, karena politik itu kan seperti itu. Siapa yang punya aspirasi dan aspirasi itu dijalankan oleh partai kan itu. Hanya ketidakmampuan situasional itu Ya, karena memang suaranya kurang. betul, iya. Nah, berhubungan lagi dengan tadi kan ada kalimat Pak Rizal Ramli mengatakan kalau Pak Jokowi turun, BBM turun. Iya. Itu kok bisa Pak, menurut pandangan jenengan sebagai seorang wartawan, Loh. Pak Rizal Ramli bicara itu gimana? Iya, itu variabelnya kan dua, variabel BBM sama variabel kepemimpinan kan. Dan kepemimpinan ini yang menentukan, mereka ini yang bisa menghitung. Nah, dalam kacamata Pak Rizal Ramli sebagai ekonom, maka dia melihat bahwa hitungan-hitungan yang dilakukan pemerintah selama ini tidak benar gitu. Jadi BBM itu dalam kacamata Pak Rizal Ramli selama ini banyak dipermainkan ketimbang memperhatikan aspirasi kepentingan rakyat gitu loh. Karena itu kalau dalam kacamata Pak Rizal Ramli, kalau Pak Jokowi turun nanti akan diubah seperti ini polanya. Dan inilah yang sebenarnya diharapkan oleh masyarakat luas, kan itu kan. Oh gitu ya. Iya. Diharapkan turunnya. Iya, artinya kemudian kalau berkaca kepada Pak Rizal Ramli, maka diharapkan turunnya Pak Jokowi kan gitu. Akhirnya kan orang-orang menyimpulkan seperti itu. Turunnya Pak Jokowi. Iya, akhirnya menjadi Akhirnya sebetulnya sesungguhnya mereka menghendaki turunnya BBM, tapi tidak mungkin, impossible. Mendengarkan Dewan juga di DPR juga tidak. Akhirnya beralih wes, turunkan Jokowi. Jokowi. Itu yang sebenarnya iya. Fakta yang Kalau hanya menurunkan BBM, mereka menganggap bahwa itu impossible, tidak masuk akal, tidak mungkin. Iya, akhirnya seperti itu. Ini yang menjadi warning bagi pemerintah untuk sesegera mungkin menjawab kepada publik bahwa seperti ini yang terjadi dan sebagainya. Itu. Ini saya kira itu. Berarti saya simpulkan bahwa sesungguhnya, ini saudaraku, kita berbincang pendek memang. Saya berharap hari ini pendek tapi cukup mengedukasi bahwa kita ini kalau dari pengamatan beliau media, dari media wartawan, bahwa kita ini dari kacamata wartawan sesungguhnya warga itu menghendaki, rakyat itu menghendaki BBM turun. Tapi sepertinya karena pemerintah tidak mendengar, aspirasi juga tersumbat, sehingga mereka terpaksa mengalihkan juga. Ini kalau begini tidak dijalankan terus, tidak didengar terus, ya satu-satunya jalan ya BBM itu bisa turun. Ini bukan makar loh saudara, ini pendapat ya. Satu-satunya jalan BBM ini bisa turun adalah dengan menurunkan Pak Jokowi. Akhirnya seperti itu. Beralih ke Pak Jokowi, termasuk ada kata-kata dimaksudkannya Pak Jokowi. Itu ya? Akhirnya begitu kan. Orang kan bilang seperti itu. Cukup jelas saudaraku, semoga ini didengarkan oleh Pak Jokowi, semoga ini didengarkan oleh para petinggi-petinggi partai, khususnya partai-partai yang mendukung pemerintah, yang ada di barisan pemerintah, bahwa insya Allah dampaknya itu juga pada suara kalian ketika kalian tidak mendengarkan suara-suara. Hanya suara-suara yang ada di masyarakat. Hanya suara-suara saat ini hanya dibawa oleh PKS dan Demokrat yang tidak mampu untuk mengangkat itu ya. Lain-lainnya saya berharap untuk memperhatikan itu. Sekali lagi kami hanya memperingatkan, mengedukasi masyarakat, juga memberikan masukan informasi-informasi dari suara-suara di bawah.
Semoga ini menjadi pencerahan, semoga ini menjadi bahan renungan. Closing statement. Ya. Dari saya mungkin perlu jenengan Yai, monggo closing statement. Ya, kalau closing statementnya itu pemerintah perlu untuk menjelaskan kepada rakyat, publik bahwa silang sengkarut di dalam penanganan BBM itu terjadi seperti ini. Kenapa ini bisa seperti ini dan sebagainya? Itu penting. Kalau tidak, maka pemerintah ini yang akan dihukum oleh rakyatnya. Gitu. Begitu. Ya. Kalau tidak, pemerintah harus transparan, terbuka. Kalau tidak, pemerintah yang akan dihukum oleh rakyatnya. Itulah yang disampaikan oleh wartawan dari suara-suara di bawah. Beliau memiliki banyak wartawan yang ada di bawah, termasuk yang di Jakarta yang harus yang selalu memberikan informasi fakta-fakta. Dari saya Cecep Muhammad Yasin, salam sehat, salam merdeka, salam berkedaulatan. Ingat, negara kita miskin bukan karena radikalisme yang disebut-sebutkan atau bukan lain-lain, tapi karena negara kita bobrok karena korupsi dan integritas aparatur negaranya yang rendah. Itu dari saya. Betul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.